Selamat sore, Bapak Ibu umat yang terkasih. Kita akan mengikuti perayaan Ekaristi Minggu Palma. Hari Minggu Palma mengenangkan secara sengsara Tuhan. Dalam perayaan Minggu Palma ini, kita mengenang peristiwa masuknya Yesus ke kota Yerusalem sebelum ia disalibkan. Masuknya Yesus Kristus ke kota suci Yerusalem adalah hal yang istimewa, sebab terjadi sebelum Yesus wafat dan bangkit dari kematian. Itulah sebabnya Minggu Palma disebut pembuka Pekan Suci yang berfokus pada pekan terakhir Yesus di kota Yerusalem. Dalam liturgi Minggu Palma, umat membawa daun palma dengan nyanyian Hosana. Gereja dipenuhi daun palma. Namun sayangnya, orang-orang yang mengeluh-elukan Yesus beberapa saat kemudian berbalik menghujatnya dengan berseru, "Salibkanlah dia." Kita perlu merenungkan hal ini agar kita tidak jatuh dalam kesalahan yang serupa, dengan mudah memuji Tuhan Yesus, namun juga dengan begitu mudah menghujat dan menyalibkan Dia dengan dosa-dosa kita. Daun palma adalah simbol dari kemenangan. Daun palma digunakan untuk menyatakan kemenangan para martir atas kematian Kristus. Kerap kali menunjukkan hubungan daun palma sebagai simbol kemenangan atas dosa dan kematian. Lebih jelas lagi, hal itu diasosiasikan dengan kejayaannya memasuki Yerusalem. Simbol gerbang. Menurut tradisi yang dikenal sejak abad ke-7, Yesus bersama para rasulnya memasuki Yerusalem dengan meriah melalui gerbang, namanya Gerbang Emas atau Gerbang Belas Kasih. Peristiwa tersebut kini diperingati sebagai Minggu Palma. Di dekat gerbang ini, Rasul Petrus menyembuhkan seorang lumpuh sejak lahir. Pada Minggu Palma, kita juga mengenangkan kesengsaraan Yesus. Oleh karena itu, Minggu Palma juga disebut sebagai Minggu Sengsara. Pembacaan kisah sengsara Yesus dalam liturgi Minggu Palma dimaksudkan untuk menyampaikan bahwa kemuliaan Yesus bukan hanya terletak pada kejayaannya memasuki Yerusalem, melainkan pada peristiwa kematiannya di kayu salib. Mereka mengambil daun-daun palma dan pergi menyongsong Dia sambil berseru-seru, "Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel." Selamat memasuki Pekan Suci. Intensi misa pada sore hari ini, ucapan syukur sebesar-besarnya dan mohon senantiasa dalam lindungan rohani jasmani Tuhan dalam keluarga, kesehatan, pekerjaan, sesuai rencana Tuhan dalam damai dan kasih-Nya, lebih-lebih dalam pandemi ini. Mohon kekuatan, semangat, dan kesembuhan bagi Bapak Ibu Hadi, anak-anak, menantu, cucu, dan saudara. Mohon campur tangan Tuhan yang terbaik untuk suatu rencana keluarga anak. Mohon kedamaian, kasih, kerukunan, komunikasi yang damai dalam keluarga dan anak, serta lindungan dari jalan yang salah dalam pergaulan dan kuasa kegelapan. Mohon campur tangan Tuhan dalam mengatasi sakit penyakit dan COVID. Untuk kesembuhan Ibu tercinta, Ibu Veronica Eko Cahyanti yang sekarang sedang sakit.
untuk kesejahteraan dan kedamaian kekal bagi arwah Bapak Antonius Yohanes Mulyadi Sutejo yang dipanggil Tuhan 100 hari yang lalu, Ibu Maria Teresia Lisiu Indraswari yang dipanggil Tuhan 100 hari yang lalu, Ibu Maria Magdalena Barbara Murni Puji Astuti yang dipanggil Tuhan 1 tahun yang lalu, Bapak Alexander Yuwono yang dipanggil Tuhan 7 hari yang lalu. Petugas liturgi pada misa ini, Kor Dempo Choir, petugas among tamu dari lingkungan Santa Bernadette. Misa dipersembahkan oleh Romo Antonius Deni Firmanto, PR. Sebelum misa dimulai, kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut. Guna menjaga keheningan dan kekhidmatan selama misa berlangsung, mohon agar handphone dinonaktifkan. Menjaga kebersihan dan kerapian gereja dengan tidak meninggalkan kertas atau barang-barang lainnya di bangku umat. Turut serta menjaga protokol kesehatan yang berlaku, jaga jarak, menggunakan masker dengan benar selama di dalam gereja. Saat komuni, masker baru dibuka setelah umat menerima hosti dari petugas, bergeser ke samping dan melepas tali masker. Umat mengikuti tata gerak sesuai TPE yang baru. Kini marilah kita mempersiapkan diri dan mengikuti misa kudus ini dengan berpartisipasi secara aktif. Terima kasih.
Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Saudara-saudari yang terkasih, sudah kita lalui 5 minggu dalam masa Prapaskah sejak kita mengawali masa Prapaskah pada tahun 2022 ini. Telah kita usahakan aneka upaya, pantang, mati raga, puasa, serta karya belas kasih yang menunjukkan kerinduan dan keinginan kita sebagai murid-murid Kristus yang ingin menyertai gurunya sampai pada perjalanan menuju kepada akhir dari masa hidupnya. Karya Kristus yang diselesaikannya dengan tuntas menunjukkan juga kerinduan kita untuk menyelesaikan dengan tuntas segala aktivitas pemuridan kita sebagai murid-murid yang setia. Maka pada perayaan sore hari ini, dengan khidmat kita mengenangkan peristiwa keselamatan kita dalam kebersatuan dengan Sang Kristus, Raja yang masuk ke kota suci Yerusalem. Dengan upaya ini kita berharap kita pun juga beroleh hasil dari salib suci, yakni kehidupan. Maka saudara semuanya, sebagai rasa kebersatuan kita dengan Kristus Sang Raja itu, maka akan diberkati palem sebagai ucapan kebersamaan kita dalam arak-arakan Sang Kristus yang menuju kepada tahta dari kehidupan yang kekal. Maka saudara, kita hening sejenak dalam ungkapan bakti ini akan diberkati daun-daun palma. Marilah berdoa. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, berkatilah kiranya
daun-daun palma ini yang dipegang oleh umat-Mu, yang menyatakan keinginan kami untuk mengiringi Sang Kristus, Raja kami dalam perjalanannya menuju ke Yerusalem. Semoga kelak kami pun diperkenankan memasuki Yerusalem abadi demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Sekarang imam akan berkeliling untuk memberkati daun palma saudara. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dalam perjalanannya ke Yerusalem,
ketika telah mendekati Betfage dan Betania yang terletak di bukit bernama Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang murid dengan pesan, "Pergilah ke desa yang di depanmu itu. Pada waktu itu kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Jika ada orang bertanya kepadamu, 'Mengapa kamu melepaskannya?' jawablah begini, 'Tuhan memerlukannya.' Lalu pergilah kedua murid yang disuruh itu, dan mereka mendapati segala sesuatu seperti yang telah dikatakan Yesus. Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah para pemiliknya, 'Mengapa kamu melepaskan keledai itu?' Kata mereka, 'Tuhan memerlukannya.' Mereka membawa keledai itu kepada Yesus, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan menolong Yesus naik ke atasnya. Sementara Yesus menunggangi keledai itu, mereka menghamparkan pakaiannya di jalan. Ketika Yesus mendekati Yerusalem, di jalan yang menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring, oleh karena segala mujizat yang telah mereka lihat. Kata mereka, 'Terpujilah Dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan. Damai di surga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi.' Beberapa orang Farisi di antara orang banyak itu berkata kepada Yesus, 'Guru, tegurlah murid-muridmu itu.' Jawab Yesus, 'Aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu-batu ini akan berteriak.'" Demikianlah Injil Tuhan. Silakan duduk. Saudara, kita ada di bagian pertama dalam perayaan Minggu Palma ini. Bagian yang pertama adalah merujuk kepada peristiwa Yesus yang masuk ke kota Yerusalem. Bagian kedua merujuk kepada peristiwa sengsara wafat Tuhan Yesus. Maka dalam bagian yang pertama ini, dengan bercermin dari Injil Lukas, kita bisa mengambil beberapa pokok renungan sebagai berikut. Hal yang pertama, Injil Lukas selalu menggambarkan hidup sebagai seorang Kristiani adalah hidup yang berjalan sesuai dengan nasihat Tuhan Yesus. Dalam perjalanan itu, senantiasa orang harus selalu ingat visi misi kehidupannya. Tidak pernah boleh lupa tentang harapan yang akan dituju itu. Dalam konteks seperti itulah, maka dikatakan ketika Yesus mendekati Betfage dan Betania, ia meminta dicarikan keledai. Maka simbol yang kedua yang muncul di hadapan kita, keledai sebagai tunggangan Raja Damai. Raja yang pulang ke kota setelah kemenangan perang, memberi kepada kita gambaran bahwa hidup yang dirintis, dicita-citakan setiap orang Kristiani adalah hidup yang damai. Dalam hidup yang damai itu, maka ada gambar yang ketiga, yakni 2 orang murid yang diutus. Dalam hidup damai yang dirancang itu bukan hidup damai untuk seorang diri,
tapi hidup damai bersama dengan komunitas, bersama dengan rekan sejalan dalam perjalanan mengikuti Tuhan Yesus itu. Maka dalam gambar yang keempat, dalam sukacita sudah kenal Tuhan Yesus, sudah kenal nilai-nilai hidup Yesus. Tiap-tiap orang Kristiani diundang untuk mau juga mengimplementasikan, mengaplikasikan nilai-nilai hidup Yesus itu. Nilai yang dinyatakan oleh Yesus adalah taat setia kepada Allah. Sehingga saudara, Bapak, Ibu, ada keterangan tatkala mereka masih di lereng Bukit Zaitun dan mendekati kota, gambar yang dinyatakan kepada kita adalah dari bagian atas turun ke bawah. Nah, dalam gambar seperti ini lalu kita diingatkan kepada yang disebut peristiwa inkarnasi. Pernyataan diri Allah dengan menjadi manusia adalah saat ketika Allah mau menjadikan hidupnya sebagai hidup manusia dalam manusia nyata Yesus Kristus. Dalam pengalaman inkarnatif itu, tiap-tiap orang Kristen diundang untuk berani selalu dalam hidup untuk rendah hati, untuk mau tulus ikhlas, untuk mau berkorban, untuk mau mengupayakan damai yang sesungguhnya. Sebab dalam seluruh kisah Injil Lukas dan para rasul, kisah para rasul, orang-orang Kristiani adalah utusan-utusan Sang Raja Damai. Saudara, Bapak, Ibu semua, dalam kesadaran bahwa kita adalah utusan, saksi dari Sang Raja Damai yang telah menyatakan hidupnya dalam hidup sehari-hari kita, maka mari kita dengan bangga dan gembira hati bahwa kita ini termasuk dari orang-orang yang mendapat ajakan undangan mewujudkan damai itu. Sehingga ketika tak seorang pun berani mengatakannya, kita harus tetap berani mengatakan damai adalah visi misi hidup setiap orang Kristiani, dan damai itu hanya bisa dinyatakan dalam kebersatuan hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Saudara yang terkasih, mari kita hening sejenak untuk masuk ke dalam bagian yang kedua dari perayaan ini. Mari kita masuk ke dalam bagian yang kedua dalam perayaan Minggu Palma ini. Marilah berdoa. Saudara, Bapak, Ibu, dalam kesadaran diri masuk ke dalam ungkapan doa ini, kita nyatakan pertama-tama rasa sesal kita karena kadangkala kita gagal untuk ikut Tuhan Yesus dalam hidup sehari-hari. Kita nyatakan tobat kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal.
Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau menjumpai kami dalam wajah orang yang teraniaya dan dihina, ialah Yesus, Sang Hamba yang menderita, yang lemah lembut hatinya. Kami mohon bukakanlah kami misteri sengsara dan wafatnya, dan buatlah kami bersedia mengikuti jejak perjalanannya, memanggul salib kehidupan kami sehari-hari, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Kita dengarkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan dari kitab Yesaya. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataanku aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Maka aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. mencibirkan bibir dan menggelengkan kepala. Mereka bilang, ia pasrah kepada Allah. Biarlah Allah yang meluputkannya. Biarlah Allah melepaskannya. Bukankah Allah berkenan kepadanya? Sekawanan anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku. Mereka menusuk
kekuatanku, segeralah menolong aku. Maka aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji Engkau di tengah jemaat. Hai kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia. Hai segenap anak cucu Yakub, muliakanlah Dia. Gentarlah terhadap Dia, hai segenap anak cucu Israel. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, walaupun dalam rupa Allah, Kristus Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Sebaliknya Ia telah mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah meninggikan Dia dan menganugerahinya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lututlah segala yang ada di langit, yang ada di atas dan di bawah bumi, dan bagi kemuliaan Allah Bapa, semua lidah mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja kemuliaan kekal. Kristus taat untuk kita sampai wafatnya di salib. Dari sebab itu
kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Ketika tiba saat perjamuan Paskah, Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya. Katanya kepada mereka, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai perjamuan ini digenapkan dalam kerajaan Allah." Kemudian Yesus mengambil sebuah cawan, mengucap syukur, lalu berkata, "Ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu. Sebab aku berkata kepadamu, mulai sekarang ini aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang." Lalu Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahnya, dan memberikannya kepada mereka seraya berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini untuk mengenang daku." Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Tetapi lihat, tangan orang yang menyerahkan aku ada bersama aku di meja ini. Sebab Anak Manusia memang akan pergi seperti yang telah ditetapkan. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya ia diserahkan." lalu mulailah mereka mempersoalkan siapa di antara mereka yang akan berbuat demikian. Lalu terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus tentang siapa yang dapat dianggap terbesar di antara mereka. Yesus berkata kepada mereka, "Raja-raja para bangsa memerintah rakyatnya, dan orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung. Tetapi janganlah demikian di antara kamu. Yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda, dan yang pemimpin menjadi pelayan. Sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Kamulah yang tetap tinggal bersama-sama aku dalam segala pencobaan yang aku alami. Maka aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu, sama seperti Bapakku menentukannya bagiku. Kamu akan makan dan minum semeja dengan aku dalam kerajaanku. Dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi kedua-belas suku Israel." Kemudian Yesus berkata kepada Petrus, "Simon, Simon, lihat iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dan jikalau engkau sudah insyaf, kuatkanlah saudara-saudaramu." Jawab Petrus, "Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama Engkau." Tetapi Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum kau 3 kali menyangkal aku." Lalu Yesus berkata kepada para rasul, "Ketika aku mengutus kamu dengan tidak membawa pundi-pundi bekal dan kasut, adakah kamu kekurangan apa-apa?" Jawab mereka, "Suatu pun tidak." Katanya kepada mereka, "Tetapi sekarang ini, siapa yang mempunyai pundi-pundi,
hendaklah ia membawanya. Demikian juga yang mempunyai bekal, dan siapa yang tidak mempunyainya, hendaklah ia menjual jubahnya dan membeli pedang. Sebab aku berkata kepada kamu, bahwa nas kitab suci ini harus digenapi padaku. Ia akan terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Sebab apa yang tertulis tentang aku sedang digenapi. Kata mereka. Tuhan, ini ada 2 pedang. Jawabnya. Sudah cukup. Lalu pergilah Yesus keluar kota, dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kemudian Yesus menjauhkan diri dari mereka, kira-kira sepelempar batu jaraknya. Di sana ia berlutut dan berdoa, katanya, Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang hendaknya terjadi. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri untuk memberi kekuatan kepadanya. Yesus sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan di tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. waktu Yesus masih berbicara, datanglah serombongan orang, sedang muridnya yang bernama Yudas mendekati dia untuk menciumnya. Maka kata Yesus kepadanya, Hai Yudas, engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman? ketika mereka yang bersama-sama dengan Yesus melihat apa yang akan terjadi, berkatalah mereka, Tuhan, mestikah kami menyerang mereka dengan pedang? dan seorang dari mereka menyerang hamba Imam Agung sehingga putuslah telinga kanannya. Tetapi Yesus berkata, Sudahlah. lalu Yesus menjamah telinga orang itu dan menyembuhkannya. Maka Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan para kepala pengawal bait Allah, serta tua-tua yang datang untuk menangkap dia, katanya, Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung? Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu di dalam bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi inilah saatmu, dan inilah kuasa kegelapan itu. Lalu Yesus ditangkap dan dibawa dari tempat itu. Ia digiring ke rumah Imam Agung, dan Petrus mengikuti dari jauh. Di tengah-tengah halaman rumah itu orang memasang api, dan mereka duduk mengelilinginya. Petrus juga duduk di tengah-tengah mereka. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api. Ia mengamat-amati Petrus, lalu berkata, Orang ini juga bersama-sama dengan Yesus. tetapi Petrus menyangkal katanya. Bukan, aku tidak mengenal dia. Tidak berapa lama kemudian, seorang lain melihat dia, lalu berkata, Engkau juga seorang dari mereka. tapi Petrus berkata, Bukan, aku bukan seorang dari mereka.
Dan kira-kira sejam kemudian, seorang lain lagi berkata dengan tegas, "Sungguh, orang ini juga bersama-sama dengan Yesus, sebab ia juga orang Galilea." Tapi Petrus berkata, "Bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan." seketika itu juga sementara Petrus berkata, berkokoklah ayam. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, "Sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku." Lalu Petrus pergi keluar dan menangis dengan sedih. Sementara itu, Yesus diolok-olok dan dipukuli oleh orang-orang yang menahannya. Mereka menutupi muka Yesus dan bertanya, "Coba katakan, siapa yang memukul engkau?" dan banyak lagi hujat yang mereka ucapkan kepadanya. Setelah hari siang, berkumpullah sidang para tua-tua bangsa Yahudi, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Lalu mereka menghadapkan Yesus ke mahkamah agama mereka, katanya, "Jikalau engkau adalah Mesias, katakanlah kepada kami." Jawab Yesus, Sekalipun aku mengatakannya kepadamu, kamu toh tidak percaya. Dan sekalipun aku bertanya sesuatu kepadamu, kamu toh tidak akan menjawab. Mulai sekarang, Anak Manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. kata mereka semua. "Kalau begitu, engkau ini anak Allah?" Jawab Yesus, Kamu sendiri mengatakan bahwa akulah anak Allah. lalu kata mereka, "Untuk apa kita perlu kesaksian lagi? Kita telah mendengarnya dari mulutnya sendiri." lalu bangkitlah seluruh sidang itu, dan Yesus dibawa menghadap Pilatus. Di situ mereka mulai menuduh dia, katanya, "Telah kedapatan oleh kami bahwa orang ini menyesatkan bangsa kami. Ia melarang orang membayar pajak kepada kaisar, dan tentang dirinya ia mengatakan bahwa ia adalah Kristus, yaitu Raja." Pilatus bertanya kepada Yesus, "Benarkah engkau Raja orang Yahudi?" jawab Yesus. Engkau sendiri mengatakannya. Kata Pilatus kepada imam-imam kepala dan seluruh orang banyak itu, "Aku tidak menemukan kesalahan apapun pada orang ini." tetapi mereka makin kuat mendesak, katanya, "Ia menghasut rakyat dengan ajarannya di seluruh Yudea. Ia mulai di Galilea, dan kini ia sudah sampai di sini." Ketika Pilatus mendengar itu, ia bertanya, apakah Yesus itu seorang Galilea? Dan ketika tahu bahwa Yesus seorang dari wilayah Herodes, Pilatus mengirim dia menghadap Herodes, yang pada waktu itu ada juga di Yerusalem. Ketika melihat Yesus, Herodes sangat girang. Sudah lama ia ingin melihat Yesus, karena ia sering mendengar tentang dia. Lagi pula, ia berharap dapat melihat bagaimana Yesus mengadakan suatu tanda. Ia mengajukan banyak pertanyaan kepada Yesus, tetapi Yesus tidak memberi jawab apapun. Sementara itu, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat maju ke depan dan melontarkan tuduhan-tuduhan yang berat terhadap Yesus. Maka mulailah Herodes dan pasukan
menista serta mengolok-olok Yesus. Ia mengenakan jubah kebesaran kepada Yesus, lalu mengirim dia kembali kepada Pilatus. Dan pada hari itu juga bersahabatlah Herodes dan Pilatus yang sebelumnya bermusuhan. Lalu Pilatus mengumpulkan imam-imam kepala serta rakyat dan berkata kepada mereka, "Kamu telah membawa orang ini kepadaku sebagai seorang yang menyesatkan rakyat. Kamu lihat sendiri bahwa aku telah memeriksanya. Dan dari kesalahan-kesalahan yang kamu tuduhkan kepadanya, tidak ada yang kudapati padanya." Herodes pun tidak menemukan kesalahan padanya, sehingga mengirimkan dia kembali kepada kamu. Sesungguhnya tidak ada suatu apapun yang dilakukannya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan menghajar dia lalu melepaskannya. Tetapi mereka berteriak bersama-sama, "Enyahkanlah dia, lepaskanlah Barabas bagi kami." Barabas ini dimasukkan ke dalam penjara berhubung dengan suatu pemberontakan yang telah terjadi di dalam kota dan karena pembunuhan. Sekali lagi Pilatus berbicara dengan suara keras kepada mereka karena ia ingin melepaskan Yesus. Tetapi mereka berteriak membalasnya, "Salibkanlah dia! Salibkanlah dia!" kata Pilatus untuk yang ketiga kalinya kepada mereka. Kejahatan apa yang sebenarnya telah dilakukan orang ini? Tidak ada kesalahan pun yang kudapati padanya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan menghajar dia lalu melepaskannya. Tetapi dengan berteriak mereka mendesak dan menuntut supaya Yesus disalibkan. Akhirnya mereka menang dengan teriakan mereka. Lalu Pilatus memutuskan supaya tuntutan mereka dikabulkan. Jadi Pilatus melepaskan Barabas yang dimasukkan ke dalam penjara karena pemberontakan dan pembunuhan itu sesuai dengan tuntutan mereka. Ketika membawa Yesus untuk disalibkan, para serdadu menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene, yang baru datang dari luar kota, lalu meletakkan salib Yesus di atas bahunya, supaya ia memikulnya sambil mengikuti Yesus. Sejumlah besar orang mengikuti Yesus. Di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Sebab lihat, akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan mandul, berbahagialah perempuan yang rahimnya tidak pernah melahirkan dan yang tidak pernah menyusui. Maka orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpah kami, dan kepada bukit-bukit, timbunilah kami. Sebab jikalau orang berbuat demikian terhadap kayu hidup, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering?" Bersama Yesus digiring juga dua orang lain, yaitu dua penjahat untuk dihukum mati bersama-sama dengan dia. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ. Kecuali Yesus, disalibkan juga kedua orang penjahat itu.
yang seorang di sebelah kanan, yang lain di sebelah kirinya. Ketika bergantung di salib, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagikan pakaian Yesus. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek Yesus, katanya, Orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika ia benar-benar Mesias, orang pilih Allah. Juga prajurit-prajurit mengolok-olok dia. Mereka menunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, Jika engkau raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu. Ada juga tulisan di atas kepalanya, Inilah Raja orang Yahudi. Salah seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat Yesus, katanya, Bukankah engkau Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Tetapi penjahat yang seorang lagi menegur dia, katanya, Tidakkah engkau takut? Juga tidak kepada Allah, padahal engkau menerima hukuman yang sama. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu pun yang salah. Lalu ia berkata kepada Yesus, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Kata Yesus kepadanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini juga engkau akan ada bersama-sama aku di dalam Firdaus. Ketika itu, hari kira-kira pukul 12. Kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3, sebab matahari tidak bersinar. Ketika itu tabir bait suci terbelah dua, dan Yesus berseru dengan suara nyaring, Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dan sesudah berkata demikian, Yesus menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, Sungguh, orang ini adalah orang besar. Di situ berkerumun pula orang banyak yang datang untuk menyaksikan seluruh peristiwa itu. Sesudah melihat apa yang terjadi, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semua itu. Waktu itu, ada seorang yang bernama Yusuf. Ia anggota Majelis Agung dan seorang yang baik lagi benar. Ia tidak setuju dengan keputusan dan tindakan majelis itu. Ia berasal dari Arimatea,
sebuah kota Yahudi, dan ia menanti-nantikan kerajaan Allah. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta jenazah Yesus. Dan sesudah menurunkan jenazah itu, ia mengapaninya dengan kain lenan, lalu membaringkannya di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu, di mana belum pernah dibaringkan satu jenazah pun. Hari itu adalah hari persiapan dan Sabat hampir mulai. Perempuan-perempuan yang datang bersama Yesus dari Galilea ikut serta dan melihat kubur itu. Juga mereka melihat bagaimana jenazah Yesus dibaringkan. Setelah pulang, mereka menyediakan rempah-rempah dan minyak mur. Dan pada hari Sabat, mereka beristirahat menurut hukum Taurat. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mulai hari ini sampai pekan yang akan datang, akan ditunjukkan kepada kita kilasan dari aneka macam kisah dan cerita. Pada titik di mana saudara, Bapak, Ibu memasang telinga, mendengarkan kisah itu, maka sebetulnya Bapak, Ibu sedang masuk ke dalam apa yang disebut sebagai peristiwa sabda atau peristiwa bahasa. Peristiwa bahasa bukan cuma sekedar mendengarkan untaian kata-kata, bukan cuma sekedar menangkap kata-kata sebagai sebuah suara. Peristiwa bahasa adalah sebuah saat ketika kepada kita dibeberkan sebuah kisah yang menyatakan mengapa kita ada. Dalam kisah yang menyatakan mengapa kita ada itu, maka benak dan pikiran kita diarahkan kepada sebuah gagasan tentang siapakah manusia, mengapa ia ada di sini, dan kemana arah tujuan hidup manusia. Saudara, Bapak, Ibu, itulah alasannya mengapa gereja dari hari ini sampai hari-hari akan datang menyatakan semuanya dalam skenario yang disebut peristiwa bahasa ini. Kalau Bapak, Ibu tidak menangkap kerangkanya, mungkin peristiwa ini hanya akan membuat jemu. Tetapi kalau Bapak, Ibu menangkap peristiwa demi peristiwa melalui bahasa, melalui kata-kata sabda yang disampaikan, Bapak, Ibu akan sampai ke dalam hati tentang siapakah diri saya, diri Anda, kita bersama ini. Apalagi nanti ketika Anda memasuki Trihari Suci, semua dibeberkan oleh gereja. Pertanyaan tentang siapakah saya dapat dijawab dalam kerangka berpikir hari ini menurut Injil Lukas. Anda dan saya adalah orang yang sedang berjalan. Bukan cuma berjalan kakinya, tetapi dalam gambaran yang seutuhnya, seluruh hidup kita adalah hidup dalam sebuah perjalanan. Kalau hidup ini adalah sebuah perjalanan, mengapa saya harus dalam perjalanan ini menyatakan sungguh-sungguh hidup saya? Sebab urip iku kudu urup, Bapak, Ibu. Hidup itu harus bernyala-nyala. Sebab hidup yang padam, hidup yang mati
adalah hidup seperti kayu kering yang tidak membawa apapun bagi yang bersangkutan, orang-orang di sekitarnya, ataupun tidak meninggalkan jejak bekas apapun, seperti jejak di pasir pantai yang dihapus oleh air laut hilang. Hidup kita bukan cuma kebetulan ada lalu untuk mati, tetapi hidup kita adalah hidup untuk menjadi bermakna dan berkontribusi. Kalau begitu, peristiwa bahasa adalah sebuah peristiwa historis, sebuah peristiwa yang menyejarah. Ketika dalam rajutan kemanusiaan tiap-tiap orang berkontribusi dalam hidup sejarah ini, maka jelas ditampakkan dalam iman Kristiani. Iman Kristiani bukan iman kepada konsep, bukan iman kepada dongeng, bukan iman kepada sebuah mitos, bukan. Tetapi iman Kristiani adalah iman yang merujuk mengarah kepada seorang pribadi yang disebut Yesus. Dalam keberadaan pribadi ini, maka kita bisa menjawab, mengapa? Jawabannya cuma satu, bahwa dalam keberadaan pribadi itu, kepada tiap-tiap orang diberi peneguhan, meskipun kadangkala hidup itu menakutkan, meskipun kadang-kadang dari antara kita cemas, khawatir, gelisah tentang hari-hari akan datang, yang juga Yesus alami pada pengalaman sore hari ini dalam gambaran begitu takutnya dia sampai ia berkeringat dan keringatnya hampir sama seperti darah itu loh. Dalam ketakutannya itu, kita boleh masuk ke dalam pengalaman pemazmur. Pemazmur berkata, Allahku, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan daku? Kayaknya sama seperti kisah orang yang putus asa, padahal bukan. Sejarah manusia bukan disusun oleh sejarah orang-orang yang putus asa. Sejarah manusia disusun oleh orang-orang walaupun dalam kesulitan, walaupun dalam kesusahan, walaupun dalam segala macam peristiwa. Sejarah ini disusun oleh orang-orang yang selalu mempunyai pengharapan. Itulah yang dinyatakan oleh bacaan yang pertama, hamba Yahweh yang dikatakan menderita karena ketaatannya, tetapi akhirnya ia berhasil dalam tugasnya karena mempunyai daya tahan. Saudara Bapak Ibu, dalam daya tahan inilah maka peristiwa sabda ada dua perspektif. Dalam satu pemikiran, dalam tradisi berpikir yang disebut memahami, kadang orang hanya puas dengan paham, oh begitu, setelah itu selesai. Padahal dengan cara berpikir memahami ini, seseorang diundang dalam benaknya untuk kemudian berkilas balik ke belakang, untuk kemudian bercermin dalam pengalamannya. Kira-kira peristiwa hidup ini memberi pelajaran apa kepada saya? Saya yakin ketika pengalaman paham ini menjadi sebuah pengalaman sadar, maka tidak seorang pun akan bertindak ngawur. Tidak seorang pun akan bertindak yang sembrono. Selalu dia mawas diri untuk bertanya, apakah yang aku kerjakan ini sungguh merupakan bagian dari proses menuju kepada akhir dari kisah hidupku. Perspektif yang kedua, cara berpikir yang kedua dalam menanggapi sabda adalah mengalami. Dalam proses mengalami ini, maka kadang orang berkata, wis embuh lah gitu loh, dalam bahasa Malang. Ketika sampai pada gagasan wis embuh lah, itu bukan kalimat putus asa, tetapi sebuah pernyataan hati yang gagah berani, tidak gentar gitu loh.
mengerjakan apa yang ada di hadapan matanya. Perkaraku bukan perkara hasilnya, tetapi perkaraku adalah perkara bagaimana aku menjalani hidup ini dengan tekun, setia, tabah itu loh. Dalam gagasan mengalami ini saudara Bapak Ibu, maka kita boleh ingat apa yang dinyatakan oleh penjahat yang ada di sebelah Tuhan Yesus. Yesus, ingatlah aku jika engkau datang sebagai Raja. Kalimat ini mengekspresikan apa yang terjadi dalam bacaan pertama, apa yang terjadi dalam bacaan Mazmur tentang orang beriman yang mencoba dengan tabah, tawakal, sabar, yang kadang juga hanya bisa mengembuskan nafas. Tetapi di dalam semua kesadaran hidupnya, dia hanya berkata, Tuhan Yesus, ingatlah aku jika engkau datang sebagai Raja. Ada pengharapan di dalam pernyataan itu. Ada sebuah keyakinan gitu loh, bahwa aku tidak ditinggalkan sendirian. Saudara Bapak Ibu, kata-kata bukan cuma berisi konsep, tetapi juga berisi pengalaman. Karena melalui kata-kata itu, dari zaman ke zaman orang bercerita bahwa tidak pernah dulu seseorang ditinggalkan sendirian. Dan itulah warta besar yang dibawa oleh orang Kristiani sampai hari ini. Sesuatu yang paling menyakitkan dalam pengalaman hidup adalah ketika kita merasa sendiri, tidak dimengerti, disalahkan, atau kemudian tidak diakui keberadaannya, dianggap tidak ada. Dalam situasi yang seperti itu, maka ada beberapa orang yang mengalami hampa, lalu memilih untuk mengakhiri nyawanya. Padahal pengalaman Kristen mengatakan, tak seorang pun ditinggalkan dulu. Dan jelas, pengalaman pada sore hari ini, dalam peristiwa Yesus yang kita alami, dalam seluruh warta yang kita dengar dalam bacaan pertama, kedua, dan yang ketiga dalam bacaan Pasio itu, Tuhan selalu mengatakan, tak seorang pun ditinggalkan dalam jawaban yang diterima oleh orang yang di sebelah Tuhan Yesus. Hari ini juga engkau bersama denganku di Firdaus. Saudara Bapak Ibu, semoga dengan menerima pewartaan sabda, ketika kisah dibeberkan kepada Anda tiap-tiap orang, ditumbuhkan dalam dada sebuah keyakinan bahwa hidup seorang Kristen yang memang harus dijalani dengan tekun, setia, tabah sampai akhir, bukanlah hidup yang sia-sia, tetapi hidup yang bermakna, yang kepada tiap-tiap orang dari kita nanti akhirnya dapat merasa gembira, bahagia bahwa saya pernah hidup, bahwa saya pernah kenal Anda, dan kita bersama pernah berada di tempat ini untuk menyatakan iman kepada Sang hidup itu. Saudara Bapak Ibu, semoga pekan suci yang kita rayakan dalam tahun 2022 ini sungguh membawa pengalaman baru dalam hidup yang Bapak Ibu, saudara-saudari lalui sepanjang tahun 2022 ini. Maka mari, setelah kita mendengarkan semua kisah kitab suci itu dan percaya bahwa kisah itu dinyatakan untuk kepentingan kita dan bagi kita, kita sekarang nyatakan sekali lagi pokok-pokok iman kepercayaan kita. Kita nyatakan doa aku percaya. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh Santa Perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga
duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kita nyatakan doa-doa permohonan kita. Saudara-saudari, bersama Yesus yang taat sampai wafat, namun dijunjung tinggi oleh Bapanya, mari kita menghadap Bapa dan memanjatkan doa bersama. Bagi gereja yang menderita, semoga Allah Bapa mentabahkan mereka yang menderita, dihina, dianiaya, dan difitnah karena imannya, agar mereka tetap optimis bahwa sesudah cobaan akan datang pembebasan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi pemimpin masyarakat, semoga Allah Bapa mendampingi para pemimpin masyarakat kita, agar dengan tabah tetap memperjuangkan kesejahteraan umum dan jangan tergoda oleh kepentingan diri. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi sanak saudara yang menderita, semoga Allah Bapa memberkati saudara-saudara kita yang sedang tertimpa penderitaan, agar dengan rela mempersatukan kemalangannya dengan penderitaan Kristus demi keselamatan sesama. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita sendiri, semoga Allah Bapa mencurahi kita semangat Yesus, agar kita dapat saling membantu dalam memanggul salib kita sehari-hari, mengikuti jejak putranya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kepentingan paroki, semoga Allah memberkati usaha dan perjuangan hidup kita untuk senantiasa rendah hati dan setia menjadi pengikutnya. Dan semoga melalui permenungan kita selama pekan suci, semakin masuk dalam misteri keselamatan Allah dalam hidup konkret kita melalui berkat-Nya yang melimpah. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kepentingan diri kita masing-masing. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami di surga, demi cinta kasih-Mu, Engkau menghendaki kami menjadi putra dan putri-Mu, berkat jasa Yesus hamba-Mu yang menderita. Kami mohon terimalah dan kabulkanlah doa-doa kami yang diilhami Roh-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Kita lanjutkan dengan persiapan persembahan. Amen.
hasil bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu. Hasil pokok anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Saudara-saudari, berdoalah supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh Allah yang kudus. Ya Allah, semoga oleh penderitaan Putra Tunggal-Mu, pendamaian-Mu dengan kami semakin mendekat. Kami tidak mampu mencapainya dengan usaha kami sendiri, namun kami sudah merasakannya berkat kurban yang penuh daya ini, dan karena belas kasih-Mu, karena Sang Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu, sebab sengsara Putramu sungguh mendatangkan keselamatan. Secara amat meyakinkan, pada salib tersingkaplah hukuman dunia, dan bersinarlah kuasa penyelamat yang menyerahkan diri bagi kami. Bahkan seluruh dunia mulai menyadari bahwa keagungan-Mu pantas dipuji. Dari sebab itu, ya Bapa, bersama para malaikat dan orang kudus, kami memuji Dikau dan dengan segenap hati bernyanyi.
Kita doakan doa syukur agung yang kedua, anamnesis nomor 1. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Aku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Bapa-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Henrikus, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu.
dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, agar kami dapat dengan tenang menantikan harapan yang membahagiakan, yaitu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Karena itu Tuhan Yesus, janganlah memperhitungkan dosa-dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkau hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Saudara semuanya, damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama rohmu. Saudara-saudari, lihatlah, inilah Sang Anak Domba Allah. Anak Domba Allah yang telah menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara semua yang diundang datang ke perjamuan Sang Anak Domba Allah.
Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus.
Ya Bapa, jika tak mungkin piala ini kulewati tanpa meminumnya, maka jadilah kehendak-Mu. Marilah berdoa. Ya Allah, kami yang telah dipuaskan oleh anugerah suci ini, memohon kepadamu, semoga berkat kematian putra-Mu, Engkau membantu kami mengharapkan apa yang kami imani. Demikian pula berkat kebangkitannya, Engkau membantu kami mencapai apa yang kami cita-cita dan tuju. Demi Kristus Tuhan kami. Kita dengarkan beberapa pengumuman paroki. Pengumuman paroki. Misa Krisma dan pemberkatan minyak-minyak suci Selasa 12 April pukul 16.30 di Gereja Katedral. Jadwal misa upacara Trihari Suci di Gereja Katedral. Kamis Putih 14 April pukul 16.30, 19 dan 21.30. Jumat Agung 15 April pukul 12, 15 dan 18. Malam Paskah 16 April pukul 17 dan pukul 21. Hari Raya Paskah 17 April pukul 5.30, 7.30, 10, 16.30 dan 18.30 akan saling menerimakan sakramen pernikahan Bernardinus Gaung Laras Dirga Maharsi dari Paroki Janti dengan Angela Septiana Putri dari lingkungan Maria Ratu Rosari. Barang siapa mengetahui halangannya, mohon memberitahukan kepada Romo Paroki. Akan menerima tabisan diakon Kamis 28 April pukul 16.30 di Gereja Katedral Malang. Frater Agustinus Galo Wicaksono, Projo Malang. Frater Andreas Jeni, Projo Palangkaraya. Frater Isidorus Adrianto Saputra, Projo Palangkaraya. Frater Yosef Kabalesi, Projo Manokwari Sorong. Frater Sixtus Ricardus Depa, SMM. Frater Martinus Renda, CM. Frater Thomas Onggo Sumaryanto, Okarm. Frater Yuli Antonius Hihotam, Okarm. Frater Cornelius Septian Dani Pamungkas, Okarm. Frater Febri Putra Dewa, Okarm. Frater Ronaldus Bilung, MSF. Frater Marcelinus Raja Jawa Boruk, MSF. Frater Fredericus Nono, Projo Tanjung Selor. Barang siapa mengetahui adanya halangan, mohon memberitahukan kepada Romo Paroki. Selama Trihari Suci, Kamis sampai dengan Sabtu 14 sampai dengan 16 April, layanan pengobatan di klinik Gereja Ijen libur. Buka kembali seperti biasa mulai Senin 18 April. Peserta medical check-up bisa mengambil hasil medical check-up di klinik Gereja Ijen pada hari Senin sampai dengan Rabu 11 sampai dengan 13 April pada jam layanan klinik. Ibadat Jalan Salib Jumat 15 April pukul 7 di Gereja Katedral. Hari Pantang dan Puasa. Pembekalan anak-anak calon penerima komuni pertama setiap Sabtu sore pukul 16 sampai 17.30 di Widya Bakti. Baptis bayi anak Batuta bawah 7 tahun Minggu 1 Mei pukul 9.30 di Gereja Katedral. Formulir pendaftaran
bisa diminta di ketua lingkungan masing-masing atau di sekretariat paroki pada jam kerja. Selesai misa, umat dipersilahkan keluar melalui pintu gereja Jalan Ijen. Demikian pengumuman. Terima kasih atas perhatiannya. Saudara-saudari, Bapak Ibu semua, mari kita hening, kita mohon berkat Tuhan agar kita dapat memasuki pekan suci dengan hati yang baik. Tuhan bersamamu. Saudara semua, senantiasa ada dalam penyertaan Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Perayaan Ekaristi sudah selesai, pulanglah dan hiduplah dalam damai Tuhan.